Bantul. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso, meminta masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya perilaku hidup bersih dan sehat. Pasalnya hingga 20 Maret 2020, angka orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan COVID-19 di Bantul meningkat cukup tajam. Seorang warga Purworejo yang bekerja di wilayah Jabodetabek dilaporkan meninggal dunia saat berkunjung ke Kabupaten Bantul. Pasien tersebut meninggal dunia di RSUD Panembahan Senopati, di mana status perawatannya ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Sementara hasil uji laboratorium Balitbangkes hingga kini belum keluar. Selain itu, RSUD Panembahan Senopati hingga kini juga masih merawat satu pasien dengan status positif COVID-19. Pasien ini merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di wilayah Bantul. Pasien tersebut juga bukan merupakan warga Bantul dan diduga terpapar COVID-19 saat melakukan kunjungan keluarga di Jakarta. Tapi pada saat masuk pertama kali di PKO, statusnya bukan sebagai orang yang mengarah ke COVID sebenarnya. Dia masuk dengan penyakit penyerta yang lain yang memang sudah berat. Ya, kan saya tidak bisa membuka karena memang laporan dari Rumah Sakit Panembahan hanya menyebutkan diagnosa akhirnya adalah sepsis. Jadi riwayat untuk penyakit yang lainnya tidak kita sampaikan di sini. Ya. Atas persebaran COVID-19 yang telah mencapai 12 kecamatan di Bantul, gugus tugas pencegahan COVID-19 meminta kepada warga yang berstatus ODP untuk bisa mengisolasi diri secara mandiri. Sebelum masa pengawasan usai, diminta untuk tetap di rumah dan tidak berinteraksi dengan banyak orang. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, biar bagaimanapun kita tetap harus istilahnya nggak perlu panik seperti itu ya, meskipun ada beberapa kasus yang memang sudah terjadi di Yogyakarta, sudah ada yang positif 4 ya, sebenarnya 5, cuman yang satu yang balita sudah dinyatakan sembuh. Dan bisa pulang ya, sudah berkumpul dengan keluarga begitu dan dinyatakan sembuh total dan sudah dinyatakan negatif juga pemirsa. Jadi ini penanganan dari para medis sendiri juga sudah sesuai prosedur begitu sampai akhirnya ada pasien yang sebelumnya dinyatakan positif corona akhirnya bisa sembuh. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah tetap mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Iya, benar sekali. Nah, ini tidak hanya dari himbauan pemerintah yang memang saat ini yang digencarkan adalah di rumah aja gitu ya. Benar, tapi saja. Ini dari Gubernur DIY pun juga mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah selama sepekan. Dimulai dari tanggal 23 Maret hingga 31 Maret 2020, seluruh siswa di semua jenjang pendidikan akan belajar di rumah dengan sistem online. Selama sepekan, seluruh sekolah di DIY akan diliburkan. Keputusan ini disampaikan Gubernur DIY usai menggelar pertemuan dengan Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta tim gugus tugas COVID-19. Terhitung mulai 23 Maret hingga 31 Maret 2020, seluruh siswa di semua jenjang pendidikan akan menjalani KBM dengan sistem online. Kebijakan ini harus ditempuh untuk mengurangi aktivitas di luar rumah di tengah kondisi penyebaran virus corona yang semakin masif. Meski masih taraf uji coba, namun jika sistem ini efektif, maka dimungkinkan pembelajaran secara online di rumah akan diperpanjang. Masyarakat juga diminta untuk menunda sementara waktu jika akan menggelar event atau acara yang mendatangkan kerumunan banyak orang. Jadi kira-kira 1 minggu ya? 1 minggu. 23 sampai 31, 23 sampai 31. Ya, di mana sebelum berakhirnya 31 itu akan kita lakukan verifikasi ya, bahwa si anak ini bener nggak program untuk online Jogja Belajar itu efektif tidak bagi si anak ya, makanya di situ orang keluarganya kita libatkan, orang tuanya kita libatkan, efektif nggak ya. Kalau efektif, kalau kita beranggapan masih memerlukan waktu, berarti belajar di rumah ini bisa kita perpanjang. Di balik
wabah corona nampaknya di Kota Pendidikan kalau boleh kita guyonannya diperintahkan untuk Jogja Kelas menjadi alternatif untuk pembelajaran di rumah. Sehingga tadi seperti sudah disampaikan Bapak Gubernur, insya Allah nanti kami dengan berupaya selalu meningkatkan hal-hal yang masih dirasa kurang. Salah satu alternatif pembelajaran melalui online dalam hal ini memindahkan kelas konvensional menjadi kelas maya melalui Jogja Belajar Kelas. Hari Armaja, Jogja TV. Ya, sudah ditetapkan selama 1 pekan seperti itu untuk belajar di rumah terlebih dahulu karena memang sudah melihat situasi saat ini, jumlah yang positif pun juga sudah 4. Ada beberapa yang dalam status ODP bahkan PDP masih menunggu hasilnya seperti itu. Benar. Diharapkan sistem belajar ini juga benar-benar diterapkan di rumah, jangan sampai ada kedapatan siswa yang memang disuruh belajar di rumah malah keluar main ke tempat wisata ataupun ke pusat perbelanjaan yang memang saat ini pun juga Ngarso Dalam sudah mengatakan bahwa masyarakat harus membatasi keramaian jauh dari kerumunan banyak massa. Benar sekali, bahkan beberapa agenda di Yogyakarta begitu ya yang memang harus terpaksa ditiadakan untuk mengurangi kerumunan massa ini sebagai salah satu antisipasi penyebaran virus corona yang mungkin bisa dibilang semakin masif begitu ya. Baik, kita informasi berikutnya pemirsa. Ada rumah sakit rujukan di DIY untuk penanganan pasien COVID-19 ini ditambah menjadi 22 rumah sakit. Dan di Kabupaten Sleman sendiri 11 rumah sakit rujukan telah disiapkan agar penanganan pasien COVID-19 ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastario menyampaikan 11 rumah sakit di Kabupaten Sleman telah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 selain RSUP Dr. Sarjito. 11 rumah sakit yang ditunjuk tersebut telah disiapkan SDM dan ruang isolasi yang memadai. Hanya saja, Dinas Kesehatan masih mengalami kendala kurangnya alat pelindung diri atau APD bagi petugas medis. Di wilayah Sleman itu ada 11 ya tambahannya ya. Jadi dari 22 itu 11 diantaranya dari Sleman. Itu mulai dari rumah sakit RSUD Sleman, RSUD Prambanan, kemudian CIH, kemudian rumah sakit UGM, kemudian rumah sakit Panti Rawi, rumah sakit Hermina, rumah sakit Sagunan Jaman. Ya. Kalau kesiapannya sih sebetulnya dari sisi sarana prasarana itu sudah cukup memadai. SDM juga ada. Ya. Cuma sekarang sama dengan program yang ada di semua rumah sakit itu keterbatasan alat pelindung diri. Meski demikian, pihaknya melakukan upaya agar seluruh rumah sakit rujukan bisa mengupayakan alat pelindung diri secara mandiri dengan memodifikasi APD dengan bahan yang mudah didapat, namun tetap memperhatikan prosedur penanganan yang benar. Dengan penambahan 11 rumah sakit rujukan di Sleman, dengan demikian kini sudah ada 35 ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Cynthia Rina, Jogja TV. Ya, setidaknya ketika rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 ini bertambah, ini juga bisa mungkin meredam kepanikan warga masyarakat begitu, karena sudah banyak rumah sakit yang nantinya bisa menangani COVID-19 ketika memang ada warga masyarakat yang merasa ada gejala seperti yang sudah diketahui, ada sesak nafas atau demam seperti itu, mungkin bisa segera memeriksakan diri, coba di fase pertama dulu. Ketika dari fase pertama langsung dirujuk, ya sudah dilakukan aja sesuai prosedur dan nanti akan ada penanganan lebih lanjut. Iya, benar sekali. Untuk yang memiliki gejala seperti itu di fase pertama, kalaupun tidak dirawat, seenggaknya karantina dulu di rumah. Jangan sampai keluar terlebih dahulu agar nantinya kondisinya juga semakin membaik jika mungkin kondisi tubuh juga baik dan melakukan prosedur-prosedur yang ada. Dengan adanya penambahan rumah sakit rujukan dari 4 hingga menjadi 22 dan 11 diantaranya di Sleman, ini juga bisa mengurangi lonjakan mungkin yang ingin memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan seperti itu agar nantinya ini nggak menumpuk di satu tempat seperti itu. Dan tentunya kalau misalnya masalah APD ini bisa dikaji kembali karena memang saat ini yang menjadi
masalah seperti itu karena APD-nya kurang. Padahal tenaga medis saat ini juga harus benar-benar dilakukan perlindungan yang lebih karena mereka yang benar-benar memantau dan juga bahkan memegang pasien dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar dicarikan solusinya seperti apa untuk APD. Gitu tapi gini, karena masalah APD ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta saja, begitu di beberapa wilayah di luar Jogja pun juga mengalami hal yang sama, bahkan susah memang untuk mendapatkan APD ini. Dan mudah-mudahan saja di sini nanti pemerintah pusat bisa segera mencarikan solusi terkait ini. Bahkan ada kabar gembiranya, kata Presiden sudah ada obat untuk COVID-19 ini dan akan disebar ke rumah-rumah warga, begitu ya? Ya, semoga saja ini benar-benar bisa menekan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia tentunya ya. Nah, pemirsa, sejenak kami masih hadirkan untuk Anda masih seputar antisipasi COVID-19 di mana 3 drone dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkah, cerbung, jergateng lelembut langsa panunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Agarilus Drop, ramuan herbal dahsyat yang terbuat dari bahan alami pilihan. Agarilus Drop bekerja menyehatkan sel-sel dalam tubuh. Agarilus Drop dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan Anda. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh drop. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Kembali di seputar Jogja Pagi, pemirsa, masih seputar antisipasi penyebaran virus corona, di mana di Jalan Malioboro, Yogyakarta, 3 drone ini dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Dibandingkan penyemprotan biasa, dari penggunaan drone dianggap lebih efektif karena mampu menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dideteksi. Inilah 3 drone pembasmi virus corona yang dikerahkan untuk membantu mengantisipasi penyebaran virus corona di jantung kota Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Drone buatan sekelompok anak muda di Bantul ini sebelumnya digunakan untuk membantu penyemprotan hama di sawah. Namun menyusul merebaknya virus corona, drone kemudian dimodifikasi menjadi alat penyemprot disinfektan. 2 drone mampu menampung masing-masing 20 liter cairan disinfektan, sementara 1 drone lainnya mampu menampung 10 liter cairan disinfektan. Dibandingkan penyemprotan dengan cara manual, penyemprotan dengan menggunakan drone pembasmi virus ini dianggap lebih efektif dan menghemat waktu. Selain mampu menjangkau lokasi-lokasi sulit seperti ketinggian, penyemprotan dengan drone di Jalan Malioboro hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Ini drone sebenarnya khusus untuk untuk pertanian tadinya. Jadi untuk nyemprot hama, untuk nyemprot pestisida gitu, Pak. Nah, terus kebetulan beberapa hari yang lalu kita kumpul sama teman-teman pekerja event. Yuk coba untuk mengalihfungsikan gunanya dari pertanian untuk disinfektan melawan virus-virus corona itu. Ya, saya kira ada tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk disemprot dengan mobil atau disemprot secara manual oleh seorang, karena ada tempat-tempat yang ada di ketinggian, ada di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau. Jadi penggunaan drone ini menjadi alternatif untuk tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan kita lakukan penyemprotan dengan manual atau dengan mobil. Jalan Malioboro dipilih sebagai lokasi penyemprotan disinfektan menggunakan drone karena merupakan lokasi paling sibuk di kota Yogyakarta. Sehingga penggunaan drone diharapkan tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga. Tidak hanya di kawasan Malioboro, pengerahan drone pembasmi virus corona rencananya juga akan diaplikasikan di sejumlah lokasi lain guna mengantisipasi penyebaran virus berbahaya tersebut. Hari Atmaja, Jogja TV.
Iya, menuruti apa ya, teknologi saat ini gitu ya, karena drone juga dipakai untuk biasanya untuk dokumentasi. Sekarang drone dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung 20 liter air demi penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang memang disinyalir ini menimbulkan kerumunan massa seperti itu, seperti di Malioboro, dan ini dinyatakan jauh lebih efektif karena mampu menjangkau daerah-daerah yang memang sulit untuk dilakukan penyemprotan gitu ya. Benar sekali, dan yang pasti adalah ini merupakan bentuk karya begitu juga dari warga masyarakat di Kabupaten Bantul, dan mereka juga ingin memberikan sumbangsih mereka terhadap pencegahan begitu ya penyebaran virus corona dengan memanfaatkan drone yang sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk pembasmi hama atau maksudnya di bidang pertanian begitu, kemudian dialih fungsikan untuk saat ini itu digunakan untuk menyemprotkan disinfektan ke sejumlah wilayah nantinya begitu, karena sekarang baru dilakukan di kawasan Malioboro yang menggunakan drone tersebut. Dan terkait dengan antisipasi penyebaran virus corona ini juga dilakukan oleh Pemkot Solo pemirsa, di mana salah satunya dilakukan di Terminal Tirtonadi, di mana petugas terminal ini melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bus yang masuk ke terminal tersebut. Petugas terminal menyemprotkan disinfektan ke setiap bus yang masuk ke Terminal Tirtonadi Solo. Penyemprotan dilakukan di dalam hingga bodi bus. Antisipasi penyebaran corona ini dilakukan di terminal, mengingat Tirtonadi menjadi tempat berkumpulnya massa dari berbagai wilayah. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai tindak lanjut atas penetapan Kota Solo yang berstatus kejadian luar biasa atau KLB Corona. Pengelola bus menuturkan sejak Solo berstatus KLB Corona, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis, yakni bisa mencapai 70% dibanding hari-hari biasanya. Penurunan drastis Pak ini karena ini juga termasuk virus internasional Pak ya, dikatakan sejak hari pertama ini sudah ada kemerosotan dari gimana Pak? Sejak kapan? Mulai sudah satu minggu ini Pak, sudah 1 minggu ini. Baguslah Mas, biar warga Solo biar aman, terhindar dari penyakit corona. Sementara itu bertambahnya 3 orang pasien positif corona dari Mojosongo Solo menambah panjang daftar pasien positif corona di Solo yang dirawat di RSUD Dr. Mowardi. Berdasarkan data hingga Rabu malam, RSUD Dr. Mowardi telah merawat 7 orang positif corona. 2 diantaranya meninggal dunia dan 5 lainnya masih dalam perawatan intensif oleh para medis. Dan sampai saat ini belum diketahui persis bagaimana kondisi ketiga pasien positif corona asal Mojosongo tersebut. Heru Kristianto, Jogja TV. Iya, tidak hanya di Solo, Jawa Tengah saja yang dilakukan penyemprotan di sejumlah fasilitas publik seperti itu. Namun dari BPCB Jawa Tengah pun juga melakukan penyemprotan di sejumlah candi dan bangunan cagar budaya lainnya, termasuk diantaranya adalah Candi Sewu dan Candi Plausan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Penyemprotan disinfektan dilakukan menyeluruh di setiap sudut bangunan candi. Seperti halnya objek wisata candi lainnya, Candi Sewu dan Candi Plausan di Klaten, Jawa Tengah saat ini ditutup sementara hingga 29 Maret 2020. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang kini sebarannya semakin luas. Penutupan kunjungan ke Candi Sewu dan Candi Plausan menjadi kesempatan bagi BPCB Jawa Tengah untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Langkah ini diambil untuk mensterilkan bangunan candi dari bakteri maupun virus yang masih menempel di bebatuan candi, sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan menyeluruh di setiap sudut candi, terutama di lokasi-lokasi yang biasanya digunakan wisatawan mengambil foto. Penyemprotan juga dilakukan di tempat yang lembab seperti di dalam candi, pintu gerbang masuk, kamar mandi, museum, hingga kantor masing-masing candi. Pihak BPCB berharap setelah proses penyemprotan disinfektan ini, pengunjung dapat merasakan kenyamanan kembali saat berwisata ke candi-candi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi sasaran yang kita semprot disinfektan adalah yang sering kontak langsung dengan tangan manusia lah, katakanlah. Jadi kan kita kan merupakan salah satu objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat luas, bahkan wisatawan dari luar negeri.
Nah, dari itu kan sasaran utama adalah yang sering dikunjungi dan sering untuk singgah para wisatawan. Sementara itu, berbagai fasilitas umum seperti tempat ibadah di Boyolali terus dibersihkan dengan disinfektan. Sejumlah masjid-masjid dibersihkan dengan cara disemprot dengan cairan disinfektan, baik di luar area bangunan dan di dalam bangunan. PMI Boyolali saat ini menyasar tempat-tempat ibadah karena menjadi salah satu tempat berkumpulnya masyarakat. Salah satu tempat lokasi pembersihan adalah Masjid Ageng Boyolali di Kompleks Pemkab. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Bupati Boyolali Seno Samudro dalam penanganan sebaran virus corona di Jawa Tengah. Untuk hari ini kita teman-teman dari PMI mengadakan penyemprotan di Masjid Ageng Kompleks Kabupaten Boyolali, kemudian nanti kita juga ke kantor penanaman modal, Masjid Agung di depan rumah dinas Bupati, kemudian juga kita di Masjid di Winong, Masjid AMP, kemudian juga kita akan menyemprot di kantor Makodim. Untuk penyemprotan akan terus kita lakukan, dan untuk hari Sabtu nanti kita rencana adalah untuk gereja-gereja yang berada di Boyolali, di Kecamatan Boyolali khususnya. Tim Liputan, Jogja TV. Ya, penyemprotan ini dinilai efektif dilakukan di beberapa fasilitas publik seperti itu tadi, di candi, di masjid, dan juga di terminal. Bahkan sekarang juga sudah menyasar di stasiun, bandara, dan lain sebagainya. Memang ini digunakan untuk lebih mengantisipasi lagi penyebaran COVID-19 yang memang saat ini menjadi ketakutan juga bagi masyarakat. Nah, karena memang beberapa fasilitas publik seperti mungkin pusat perbelanjaan ataupun tempat-tempat wisata banyak yang harus ditutup karena demi keamanan, ini juga dilakukan penyemprotan agar nantinya lebih aman lagi tempatnya jika sewaktu-waktu ada beberapa yang memang harus keluar dan lain sebagainya gitu. Benar sekali, dan yang pasti ketika selain penyemprotan disinfektan, kita juga harus selalu menjaga diri begitu ya, kemudian dengan mengenakan masker mungkin bagi yang sudah merasa agak kerasa kurang enak badannya, kemudian gunakan masker saja sekalian begitu, kemudian juga yang pasti hand sanitizer. Hanya saja yang jadi masalah ini sini, masker dan juga hand sanitizer ini kan sekarang jadi susah untuk ditemukan. Benar sekali. Maka dari itu pemirsa, ini ada siswa SMK yang kemudian memproduksi hand sanitizer ini di Yogyakarta. Untuk informasi lengkapnya usai jeda pariwara. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik, kok tinggal pengrajin lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum. Lah emang penting po? Lah yo toh yo Kang, penting. Dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Stick menjadi favorit bagi pengunjung.
Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Jadi cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Pemirsa, penyebaran wabah virus corona di berbagai dunia ini memang berdampak di semua sektor, begitu pemirsa, dan di dunia olahraga pun ini juga berdampak. Banyak liga-liga sepak bola begitu Cynthia di berbagai belahan dunia itu terpaksa dihentikan juga. Dan tidak hanya ini juga pemirsa, ada agenda sebenarnya ASEAN Para Games yang rencananya akan digelar pada 20 hingga 28 Maret 2020 ini juga resmi ditunda setelah negara penyelenggara yakni Filipina ini menetapkan status lockdown akibat virus corona. Dan mewabahnya virus corona di berbagai belahan dunia ini membuat National Paralympic Committee atau NPC Indonesia ini terpaksa mengakhiri program pelatnas dan akan memulangkan 269 atlet. Rencana pemulangan sebanyak 269 atlet Nasional Paralympic Komite Indonesia tersebut diungkapkan Presiden NPC Indonesia Seni Marbun di kantornya di Jalan IR Sutami, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Awalnya ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Januari 2020, tetapi ditunda menjadi 20 hingga 28 Maret 2020 karena ketidaksiapan Filipina selaku tuan rumah. Namun di tengah mewabahnya COVID-19 di beberapa negara dan ditetapkannya lockdown di Manila oleh pemerintah setempat, hasilnya ASEAN Para Games 2020 kembali ditunda pada 3 sampai dengan 9 Oktober dengan catatan wabah corona dinyatakan berakhir. National Paralympic Komite Indonesia selanjutnya akan memulangkan 269 atletnya dan terpaksa mengakhiri program pelatnas ASEAN Para Games. Meski dipulangkan, para atlet tetap diberikan tanggung jawab untuk melakukan latihan mandiri demi menjaga performa dan akan dipanggil kembali jika sudah ada kepastian pelaksanaan APG minimal 45 hari menjelang kejuaraan. Para atlet juga diminta menjaga kondisi tubuh sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona. Sementara setelah kembali ke Solo, atlet NPC juga akan menjalani tes kesehatan untuk memastikan terbebas dari COVID-19. Kebijakan dari kantor Menpora, karena setelah telekonferensi kemarin dengan 10 negara, yang 8 negara menyetujui diundur sampai Oktober tanggal 3 sampai tanggal 9. Dengan pengunduran itu, kantor Menpora mengambil sikap kalau bisa yang ASEAN Para Games Filipina dipulangkan dulu biar aman. Sementara bagi atlet yang akan bertanding di Paralimpiade Tokyo bulan Agustus hingga kini masih berada di kota Solo untuk melanjutkan pelatnas dan terus mendapatkan pemantauan dari NPC. Jadi atlet yang dipulangkan pada akhir bulan ini sejumlah 269 atlet dari 16 cabur. Itu istilahnya di rumah, istilahnya kita latihan di rumah masing-masing, latihan di daerah masing-masing. Ada yang ikut pelatda Peparnas maupun yang tidak ikut harus melakukan jadwal latihan dari pelatih pusat. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Jadi intinya tidak hanya pelajar yang harus belajar di rumah. Kalau untuk atlet ya nanti latihan di rumah begitu ya, karena kita ketahui bersama di sini Filipina selaku negara penyelenggara atau tuan rumah ASEAN Para Games sendiri sudah menetapkan status lockdown dan mau tidak mau rencana ASEAN Para Games yang rencananya pada tanggal 20 hingga 28 Maret harus ditunda, dan ini jelas berdampak pada semua negara peserta tentu saja. Dan di Indonesia ini dari NPC sendiri mengambil keputusan untuk memulangkan atletnya. Iya, benar sekali, karena demi keselamatan bersama dan juga kesehatan dari masing-masing atlet agar nantinya ini sebenarnya ada sisi positifnya karena mereka juga bisa berlatih lebih lama lagi di rumah tentunya agar nantinya bisa memberikan performa terbaiknya. Sekarang nggak apa-apa harus diundur dulu karena memang beberapa negara di Asia pun juga
hampir semuanya juga terdampak dari COVID-19 tentunya, dan semoga saja nanti segera ada penggantinya seperti itu untuk waktunya agar nantinya bisa dipersiapkan lebih maksimal lagi untuk Asian Para Games nanti. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa saat ini masker dan juga hand sanitizer udah langka sekali. Kalaupun ada harganya sangat mahal sekali. Nah, ini bisa diantisipasi untuk Anda pemirsa yang belum memiliki hand sanitizer. Mungkin ini ada dari SMK Kesehatan Amanah Husada Bantul yang memperbanyak produksi hand sanitizer dengan kualitas standar kesehatan Indonesia yang kemudian dijual ke warga yang membutuhkan, tentunya dengan harga yang wajar. Sejak merebaknya virus corona, masker dan hand sanitizer seolah hilang dari peredaran pasar. Jikapun ada, harganya akan naik berkali-kali lipat. Untuk ikut memberikan sumbangsinya kepada masyarakat yang membutuhkan, unit produksi industri farmasi sekolah SMK Amanah Husada mulai memperbanyak produksi hand sanitizer-nya. Produk hasil karya siswa yang sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas dengan harga wajar. Jikapun ada kenaikan dari harga normal, itu dikarenakan adanya kenaikan harga botol kemasan serta kenaikan harga bahan baku. Membuat kebutuhan akan hand sanitizer ini menjadi besar sekali. Sehingga kalau kita lihat dari marketplace ataupun e-commerce yang ada, harga hand sanitizer hari ini itu sudah sangat melambung tinggi dan kemungkinan besar bahkan bisa dipastikan tidak akan bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Karena itulah sebenarnya SMK Kesehatan Amanah Husada mencoba untuk membuat hand sanitizer dengan standar WHO, akan tapi dengan price yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar sekarang. Abdul Ghani menambahkan karena skala produksi hanya berupa industri farmasi sekolah dan bukan industri komersial, maka pihaknya hanya membatasi produksi sebesar 100 liter per hari. Namun demikian, Abdul Ghani juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Pemda DIY untuk memproduksi hand sanitizer secara massal. DIY terdapat pabrik alkohol besar yang mencukupi untuk kebutuhan hand sanitizer selama masa tanggap darurat COVID-19. Jika bahan tersedia, maka hand sanitizer bisa dijual belikan kepada masyarakat luas dengan harga yang normal. Tidak produksi massal karena kita bukan industri, hanya bisnis center milik SMK. Jadi bagi yang mau dibuatkan hand sanitizer kami terima, kan begitu. Bagi yang tidak juga disilahkan. Akan tapi kalau produksi sih itu kan otomatis nanti jadinya pabrikan gitu ya. Hari ini kita mencoba untuk mengurus izinnya kepada mulai dari dinas pendidikan, kita minta rekomendasi dari sana agar kemudian diberikan dispensasi agar dipermudah untuk perizinannya karena ini sudah menjadi kebutuhan massal utamanya di Yogyakarta. Amanah Husada, Anang Janudin, Jogja TV. Nah, meski dibatasi, tapi ini seenggaknya membantu juga masyarakat yang ingin mencari hand sanitizer dengan bahan-bahan yang memang sudah sesuai dengan prosedur kesehatan seperti itu dengan harga yang terjangkau tentunya. Ya pasti ini menjadi kode juga untuk pemerintah daerah, Pemda DIY, ketika memang sebagai salah satu opsi mungkin ya nanti yang bisa diambil begitu ketika memang kita di masa sekarang ini membutuhkan hand sanitizer yang dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin bisa menggandeng tadi ada SMK Kesehatan begitu ya yang memang sudah bisa memproduksi hand sanitizer dengan standar begitu kesehatan yang jelas sama WHO begitu yang seperti yang ditetapkan oleh WHO. Ini mungkin bisa bekerja sama karena kita ketahui bersama hand sanitizer dan juga masker saat ini langka, adapun dengan harga yang sangat mahal sekali. Makanya ketika ini bisa terjalin atau bersinergi dengan pemerintah begitu, nantinya akan ada hand sanitizer ataupun masker syukur-syukur begitu ya dengan harga yang benar-benar wajar begitu untuk warga masyarakat. Iya, semoga kembali lagi harganya tidak terlalu mencekik karena banyak sekali yang membutuhkan. Tidak hanya bagi yang sakit juga, yang sehat juga harus benar-benar dijaga kesehatannya untuk terhindar dari penyebaran virus seperti itu. Nah, pemirsa, usai jeda kami masih hadirkan informasi untuk Anda di mana jumlah penderita demam berdarah dengue di Gunung Kidul telah mencapai 376 orang. Sesaat lagi.
waspadakno pasaryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event Kejuna Team terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Jogja Pagi. Dalam waktu dekat ini Cynthia, pemerintah Kabupaten Sleman atau bisa dibilang Pemkab Sleman ini akan memiliki hajat pilkades serentak begitu ya, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret mendatang, dan hal ini jelas saja dibayang-bayangi dengan merebaknya virus corona. Dan selain mempersiapkan sistem terbaru pemilihan dengan e-voting, ini TPS yang digunakan pun nantinya juga harus disterilkan dengan menyemprotkan disinfektan. Sebanyak 1.200 tenaga teknis lapangan yang mayoritas merupakan mahasiswa dari 7 universitas di Yogyakarta mulai melakukan persiapan e-voting untuk pilkades serentak di 49 desa di Kabupaten Sleman pada 29 Maret mendatang. Pelaksanaan pilkades yang masuk dalam masa tanggap darurat COVID-19 membuat pihak penyelenggara harus melakukan tindakan preventif pencegahan virus corona. Sebelum masuk, tenaga teknis lapangan diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun, cek suhu tubuh, menggunakan masker, dan diberi multivitamin untuk daya tahan tubuh selama beraktivitas. Harapan kami pelaksanaan persiapan PTN ini harus sesuai dengan SOP, apalagi dengan adanya maraknya virus COVID-19 ini, jangan sampai yang ada 1.200 mahasiswa dari 7 universitas ini harus berada di sini, harus sesuai dengan SOP. Seperti dilihat tadi dari bawah, begitu mau masuk harus cuci tangan dengan sabun, kemudian naik di lantai 2 harus dicek suhu badannya, kemudian diberikan vitamin dan diberikan masker. Karena itu nanti setelah kegiatan itu pun kami meminta untuk dinas PND dan dinas kesehatan melakukan tes lagi, yaitu tes suhu badan lagi. Jadi selama sekian jam berada di sini, mereka sebelum pulang harus dicek suhu badannya. Tidak hanya bagi para tenaga teknis, standar operasional prosedur pencegahan COVID-19 juga dilakukan di Stadion Maguwoharjo sebagai lokasi sentral dalam proses pengumpulan data hasil rekapitulasi suara hasil pilkades. Lokasi tersebut nantinya juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, 1.102 TPS yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara pilkades juga diwajibkan steril dengan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Cynthia Rina, Jogja TV. Menarik ini ketika nanti meskipun dibayang-bayangi dengan mewabahnya virus corona begitu, tapi yang digarisbawahi adalah menggunakan sistem yang baru terkait dengan pilkades, meskipun tarafnya masih pemilihan kepala desa begitu, tapi menggunakan sistem yang baru e-voting, jadi tidak perlu menggunakan surat suara yang harus kita coblos atau apa seperti itu begitu. Dan mudah-mudahan saja ini bisa sukses dan nantinya akan bisa diterapkan di pemilihan-pemilihan yang lebih tinggi begitu ya, karena kalau memang ini bisa terlaksana dan sukses begitu ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin akan lebih efektif sebenarnya. Benar sekali. Ini pelaksanaannya kurang lebih seminggu lagi ya untuk pelaksanaan. Tanggal 29 ya. 29 dan masih dibayang-bayangi terkait dengan corona seperti itu. Tentu saja kita berpikir bahwa di TPS akan banyak kerumunan massa di sana, tapi juga sudah akan dilakukan pencegahannya dengan memberikan jarak seperti itu untuk e-votingnya dari tempat satu ke tempat lainnya. Ini kurang lebihnya 1 meter yang memang yang sudah ditetapkan seperti itu, dan jika sudah selesai mending langsung pulang aja kalau sudah selesai melakukan e-voting. Nah nantinya untuk
hasil dari suaranya nanti kita akan lihat bagaimana akankah dilakukan di TPS tersebut atau diolah di tempat yang memang sudah disediakan tadi seperti di Stadion Maguwo Harjo, di mana nantinya proses hasil rekapitulasi akan dilakukan di sana yang tempatnya jauh lebih representatif dan juga bisa memberikan jarak satu sama lain agar terhindar dari penyebaran virus ya tentunya. Karena luas begitu. Iya benar. Nah pemirsa, ini kita beralih ke informasi lainnya, tidak dari penyebaran COVID-19 tapi kita juga menyoroti terkait dengan mewabahnya demam berdarah Dengue yang saat ini sudah mencapai angka ratusan. Di Yogyakarta juga sudah mulai tinggi seperti itu angkanya. Di Kabupaten Gunung Kidul pun juga pasien ini juga terus bertambah, di mana data terbaru dari Dinkes menyebutkan bahwa ada 376 warga Gunung Kidul yang terjangkit demam berdarah. Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan fogging di beberapa wilayah yang sudah ditemukan kasus penderita DBD. Salah satunya adalah Desa Kelor, Kecamatan Karangmojo. Selain menyasar dalam rumah, fogging atau pengasapan juga dilakukan merata di berbagai titik lain yang dicurigai menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Di Desa Kelor tercatat sudah ada 9 warga terjangkit DBD. Sementara beberapa warga lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita sakit dengan gejala DBD. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah serangan DBD di Desa Kelor ini meningkat drastis. Tahun sebelumnya tidak, tahun ini lumayan agak meningkat karena memang rendeng datanya itu, hujannya itu terlalu ini banget, sekalian hujan terus kemudian genang-genangan itu banyak gitu loh, jadi ini lebih banyak. Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul hingga saat ini 376 warga Gunung Kidul terjangkit DBD. Beberapa wilayah endemis menjadi penyumbang jumlah penderita DBD seperti di wilayah Kota Wonosari, Kecamatan Pelayan, dan Kecamatan Karangmojo. Oleh karena itu, fogging atau pengasapan ini diharapkan mampu menekan jumlah penderita DBD. Untuk data sampai hari ini memang ada penambahan ya. Di minggu yang lalu kita sudah sampai di angka 345 dan hari ini saya cek data sudah bertambah menjadi 376. Hampir dari seluruh lokasi, tetapi lebih banyak itu di daerah endemis, terutama di perkotaan daerah Wonosari, Karangmojo, Pelayan. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ya, ini juga menjadi perhatian juga bagi kita di Yogyakarta. Ternyata tidak hanya COVID-19 tapi juga kasus demam berdarah yang semakin meningkat. Sudah menyentuh angka 300 orang yang sedang terjangkit demam berdarah ini. Semoga saja akan ada penanganan juga, tidak hanya penanganan yang difokuskan untuk corona, tapi juga penanganan untuk yang terjangkit demam berdarah Dengue, yang dimana ini menyasarnya tidak main-main, anak-anak pun juga bisa terjangkit, kalangan orang dewasa dan lain sebagainya. Semoga saja bisa tertangani dengan baik juga. Yang pasti adalah ketika kita melakukan salah satu upaya begitu, perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa sekaligus menangkal dua wabah, bisa dibilang seperti itu, baik corona maupun demam berdarah Dengue yang saat ini memang sedang ini juga begitu ya. Dan jadi begitu pemirsa, mungkin kita bisa melakukan proteksi mulai dari diri kita sendiri begitu di lingkup keluarga dengan menjaga kebersihan lingkungan, kemudian ada juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu selain untuk mencegah penyebaran virus corona, ini juga bisa dilakukan untuk mencegah DBD. Benar. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali usai pariwara. Kami hadirkan informasi pada 29 Maret 2020 seluruh penerbangan di Bandara Adi Sucipto tetap akan dipindahkan ke ZIA. Tetaplah bersama Seputar Jogja Pagi. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap.
favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Pemirsa, PT Angkasa Pura I ini memutuskan tetap melakukan pemindahan seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ke Bandara Zia di Kulon Progo pada tanggal 29 Maret mendatang. Namun demikian, pemindahan ratusan jadwal penerbangan ini tidak akan dilakukan dengan upacara khusus untuk mencegah penyebaran virus corona. Rencana pemindahan ratusan jadwal penerbangan saat ini telah melewati verifikasi tahap akhir dan akan segera dilanjutkan dengan proses evaluasi hasil verifikasi terkait fasilitas di Zia, khususnya untuk penerbangan internasional. Proses verifikasi akan dilakukan selama 3 hari guna menentukan keluarnya izin rute internasional di Bandara Zia. Saat ini setidaknya ada 192 jadwal penerbangan domestik dan 4 jadwal penerbangan internasional, yakni Adi Sucipto Singapura dan Adi Sucipto Malaysia. Pada waktu pemindahan yang berlangsung tanggal 28 malam, pesawat Remain Overnight akan mendarat di Zia serta bermalam di Zia sebelum pada 29 pagi terbang dengan rute Zia ke tujuan. Berarti tanggal 29 ini memang kita tinggal menunggu verifikasi saja karena yang lain-lain kami sudah koordinasikan dengan maskapai, kemudian dengan CIQ, dan stakeholder lainnya yang mendukung operasional atau full operation di tanggal 29. Insya Allah, mohon doanya 29 ini kita akan memindahkan seluruh penerbangan di Adi Sucipto, Yogyakarta, kecuali pesawat propeller atau jenis ATR. Ini akan ditinggal di Bandara Adi Sucipto. Verifikasi dilakukan oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan ini nantinya akan menjadi penentu lolos tidaknya Zia melakukan operasional penuh sebagai bandara terbesar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Rida Junianto, Jogja TV. Tanggal 29 begitu Cynthia, seluruh penerbangan dari Adi Sucipto Yogyakarta akan benar-benar pindah ke Zia dan otomatis dengan itu juga akan Zia akan beroperasi penuh ya? Iya, seperti tanggal 29. Itu, 29 dan mungkin nanti hanya ada beberapa penerbangan khusus saja yang melewati jalur Adi Sucipto, mungkin semacam kalau jet pribadi, kemudian mungkin pesawat kepresidenan, begitu mungkin sepertinya masih menggunakan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Iya, benar sekali. Dan untuk sosialisasi terkait dengan kendaraan yang akan membawa ke Zia juga sudah banyak digencarkan seperti itu, baik dari kereta ataupun menggunakan shuttle ataupun menggunakan bus seperti itu sudah ada untuk akses ke Zia sendiri, dan masyarakat pun juga nantinya akan dimanjakan dengan megahnya Bandara Zia yang memang ini adalah bandara terbesar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I, dan semoga saja pemindahan ini pelan-pelan juga masyarakat juga akan mengerti bahwa bandara internasional seharusnya yang lebih representatif adalah di Bandara Zia sendiri. Benar nantinya sekali. Seperti itu. Dan yang pasti terkait dengan akomodasi gitu, kita menuju ke Bandara Zia itu di Yogyakarta juga ada beberapa titik begitu yang digunakan untuk pemberangkatan begitu ya Cynthia ya. Di mall juga ada untuk pemberangkatan menggunakan shuttle di terminal ataupun di titik-titik lainnya yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat dan tidak perlu khawatir juga gitu. Benar sekali, yang pasti jelas dipermudah begitu ya untuk bisa sampai ke Zia sendiri, jadi tidak perlu khawatir yang selama ini mungkin menggunakan penerbangan di Adi Sucipto nanti ke Zia karena berbagai akomodasinya sudah disiapkan pemerintah. Baik pemirsa, kita juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta. Hari ini cuaca di seluruh wilayah di DIY ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara di Jawa Tengah meliputi Purworejo, Klaten, Solo, Sukoharjo hari ini berawan, dan di Magelang diperkirakan hujan ringan dengan suhu seluruhnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius.
Ya, biasanya kita di weekend ini kasih referensi film ataupun tempat wisata ya, karena sekarang sudah kampanye di rumah aja seperti itu. Harus diindahkan juga untuk masyarakat agar nantinya semuanya ini wabah dari COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, jalan-jalan lagi, berwisata lagi gitu. Intinya sekarang sabar dulu ya. Sabar dulu aja, di rumah aja pokoknya gitu ya. Nah, pemirsa, informasi cuaca tadi sekaligus menutup seputar Jogja Pagi edisi hari ini, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Saya Visintia Rina. Saya dari Bowo. Pamit, selamat berakhir pekan untuk Anda dan salam Indonesia.